Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, untuk anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk menanamkan rasa di dalam hati kita penuh dengan wibawa, penuh dengan religius. Untuk itu dipersilahkan kepada anak Jawa, siswa Jawa untuk memimpin berdoa sebelum pembelajaran. Dipersilahkan. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Belajar pembacaan. Berdoa selesai. Terima kasih Jawa untuk sudah memimpin doa. Nah, biasakan dari setiap apapun yang akan kita laksanakan harus dimulai dengan berdoa. Nah, sebelum kita beranjak ke pembelajaran, apakah hari ini ada yang sakit? Sehat semuanya? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan seterusnya ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum berlanjut, Bapak absen terlebih dahulu untuk hari ini. Kehadirannya siapa aja yang tidak hadir dan siapa aja yang sudah hadir di kelas ini. Untuk yang pertama, Abdurrahman Rehan, Ahmad Zaini Dahlan, Andita Nazwa Kirana, Azkia Putri Permana, Dalva Aulia Maksudin, Zikrullah. Hari ini Zikrullah tidak hadir. Kenapa? Izin. Tidak sekolah. Oke. Kemudian Yumna dan yang terakhir Zahwa Maulida. Alhamdulillah ya, sudah Bapak absen kehadirannya. Alhamdulillah yang tidak hadir hari ini hanya Zikri saja. Nah, sebelum berlanjut, satu lagi. Dalam suatu pembelajaran harus ada yang namanya penanaman kebangsaan. Bagaimana kita mengingat bangsa Indonesia, juga kita tahu tentang sejarah, menanamkan bahwasannya kita punya rasa kebangsaan yang tinggi. Marilah untuk itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita memulai pembelajaran. Dimohon untuk seluruh siswa untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, kuat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
Duduk kembali. Untuk selanjutnya, minggu yang lalu itu kita sudah mempelajari tentang permainan bola basket, terutama untuk dribbling. Ada yang masih ingat untuk permainan dribbling? Sekarang kita akan mempelajari dari setelah dribbling itu ada yang namanya teknik dasar passing. Nah, dipersilakan untuk anak-anakku sekalian untuk memperhatikan bagaimana passing atau teknik dasar passing dalam permainan bola basket. Lihat dulu ya. Silakan untuk diperhatikan dan diamati oleh setiap kelompoknya. Nah, ini adalah beberapa teknik dasar passing dari permainan bola basket, ya. Sebelum berlanjut, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari permainan bola basket di hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan teknik dasar chest pass, bounce pass, dan overhead pass. Kemudian siswa mampu mempraktikkan ketiga teknik passing dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa menunjukkan kerjasama dan sportivitas saat praktik. Yang keempat adalah siswa dapat mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap hasil dari praktik. Nah, sekarang kita akan coba dulu untuk mendiskusikan hasil dari apa yang sudah kalian tadi perhatikan dari mulai video awal sampai dengan selesai. Nah, Bapak akan memberikan dari setiap kelompoknya beberapa kertas kosong untuk mendiskusikan apa yang sudah kalian amati dari hasil video pertama. Dan Bapak harap kalian bisa merumuskan atau menulis dari rangkaian gerak yang tadi sudah kita tonton. Nah, yang pertama adalah yang tadi itu ada berapa passing? Ada 3. Yang pertama apa? Chest pass. Yang kedua bounce pass. Dan yang ketiga itu adalah overhead pass. Nah, berdasarkan keminatan dan juga kemampuan dari seluruh yang ada di sini, siapa kelompok pertama yang akan ke chest pass? Kelompok mana yang akan mendiskusikan tentang chest pass? Kelompok 1, kemudian bounce pass. Kelompok 2, kelompok 3 berarti overhead pass. Nah, silakan kepada anak-anakku untuk mendiskusikan dan nanti hasilnya akan dipresentasikan. Silakan untuk dikerjakan. Didiskusikan ya, tadi yang sudah dilihat apa rangkaian gerakannya seperti apa, bagaimana itu. Kalau yang kelompok ini apa tadi? Chest pass. Nah, silakan didiskusikan ya, chest pass itu rangkaian geraknya seperti apa,
kemudian bagaimana cara melakukannya. Ya, silakan didiskusikan dan ditulis ya, nanti dipresentasikan di depan. Kelompok 2. Kelompok 2 tadi kebagian tentang apa? Bonpas. Berdasarkan keminatan ya, melakukan bon. Sudah dilihat videonya, sudah diamati, sudah diperhatikan. Nah, sekarang silakan Mbak diskusikan tentang rangkaian geraknya seperti apa ya. Nah, silakan dikerjakan ya. Kelompok 3 tentang apa? Nah, sudah diamati videonya? Sudah dilihat? Sudah ada gambaran untuk mendiskusikannya? Nah, silakan didiskusikan ya, tapi nanti satu orang ke depan untuk mempresentasikan. So, silakan dikerjakan. Oke, anak-anakku sudah semuanya ya. Nah, sebelum kita presentasi dari tiap kelompok, ini adalah beberapa gambaran biar menjadi suatu kajian untuk kalian ya. Pertama, ini adalah teknik dasar passing dalam permainan bola basket. Selanjutnya, mengapa passing penting dalam permainan bola basket. Ini udah ada ya, bagaimana pentingnya passing dalam permainan bola basket. Passing itu adalah yang pertama kunci dari kerjasama tim. Kemudian yang kedua untuk mempercepat serangan. Dan yang ketiga adalah untuk menghindari turnover. Nah, itu adalah penting-pentingnya passing dalam permainan bola basket. Selanjutnya, nah ini yang tadi yang didiskusikan. Ya, ada yang namanya chest pass. Nah, untuk sebelum kita lebih jelas lagi tentang chest pass, dipersilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Nah, siapa yang mau ke depan untuk mempresentasikan? Silakan, ayo. Jawa, silakan ke depan. Di bawah di sini. Masuk di situ aja. Nah, silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang apa yang tadi kami diskusikan. Kelompok kami membahas tentang chest pass. Chest pass adalah teknik mengoper bola dari depan dada dengan 2 tangan. Gerakannya dimulai dari posisi bola di depan dada, lalu tangan mendorong bola ke depan lurus ke arah teman, sambil meluruskan siku dan penggelangan tangan. Tujuan chest pass adalah agar bola bisa sampai ke rekan setim dengan cepat dan akurat. Passing ini cocok digunakan saat tidak ada pemain lawan yang menghalangi jalur bola. Yang perlu diperhatikan adalah posisi kaki sejajar atau salah satu kaki sedikit di depan, dan bola dilepas menggunakan kekuatan dari tangan dan sedikit dorongan badan ke depan. Nah, sudah jelas tentang apa yang dipresentasikannya? Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya dari siapa dulu? Oke, kelompok 3 dari Fatima Ajara. Ya, silakan sambil berdiri. Apa yang mau ditanyakan? Untuk chest pass, kalau chest pass kena tangan lawan, gimana dong biar gak gampang ketahan? Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana katanya kalau misalkan bolanya ketahan ya, biar nggak kena ke tangan. Gimana Cina? Nah, makanya kita harus pastiin jalur bolanya kosong untuk dulu sebelum mengoper. Kita bisa ngefin atau gerakin badan dulu biar lawan terkecoh, baru chest pass. Jadi bola nggak langsung ketahan gitu. Harus lihat situasi juga sih. Jadi penjelasannya katanya harus dilihat juga situasinya seperti apa, baru kita mengoper. Benar seperti itu Jawa? Ya benar. Nah, seperti itu sudah puas semuanya tentang chest pass? Sudah? Tidak ada yang bertanya lagi? Nah, silakan duduk kembali untuk Jawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Jawa, apresiasi ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, anak-anakku, bahwasannya chest pass itu adalah kunci kelancaran alur bola dalam serangan cepat. Benar apa yang tadi disampaikan oleh
teman-teman kalian Zahwa bahwasannya teknik operan paling fundamental itu adalah Cespas. Untuk mempraktikkan apa yang sudah kita diskusikan, silakan untuk buku-bukunya dan yang lain yang ada di meja dirapikan terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke lapangan untuk praktik. Nanti di lapangan silakan berbaris setiap kelompoknya masing-masing untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Untuk di sini Bapak tutupkan dulu cukup sekian. Kita berjumpa lagi di lapangan ya. Silakan untuk dirapikan dulu dan mari kita ke lapangan untuk mempraktikkan apa yang sudah kita diskusikan. Dipersilakan. Silakan kelompok 1 dulu untuk keluar. Selanjutnya kelompok 2. Dan diikuti oleh kelompok 3. Langsung berbaris setiap kelompok ya. Nah, setelah dari kelas kita akan pengembangan dari hasil yang kita diskusikan ya ke praktek. Nah, sebelum praktek mari kita pemanasan terlebih dahulu. Untuk pemanasan silakan kepada siswa Dahlan dan juga Zahwa di depan. Untuk memberikan contoh pemanasan dari awal sampai dengan selesai ya. Agak depanan. Nah, di sini aja bareng dengan Bapak. Sekarang kita pemanasan statis dulu. Nanti dari statis ke dinamis. Silakan tegakkan kepalanya ke atas, dorong dengan tangan, hitung sama-sama 1 sampai 8. 1 Kemudian ke bawah, dorong juga. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tengok kiri, 1 2 3 4. Tengok kanan, 1 2 tentengkan, 1 2 3 4. Sekarang kita pemanasan dinamisnya ya. Gerakan kombinasi, tangan ditepuk di atas, kaki dibuka, hitungannya 1 kali 8. Siap, kita mulai ya. Mulai, 1 2 3 Nah, selesai. Nah, sekarang kita akan pengembangan dari hasil diskusi menurut kelompoknya masing-masing. Jadi nanti kita akan praktekkan sesuai berurutan. Dari mulai kelompok 1, kelompok 2, dan selanjutnya kelompok 3. Apa yang tadi sudah kita dapatkan dari hasil diskusi apa aja? Passingnya ada? Yang pertama itu adalah chest pass. Yang kedua, ball pass. Dan yang ketiga, overhead pass. Nah, untuk praktek silakan untuk yang lain selain dari kelompok 1 bisa dipersilakan untuk duduk di pinggir memperhatikan karena kita nanti akan merefleksi ya tingkat kesulitan, kemudian kemudahannya, apa yang akan kita dapat dari hasil praktek tersebut. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 bisa duduk di belakang terlebih dahulu. Dipersilakan. Nah, kita mulai dulu. Apa? Dari hasil diskusi dari kalian tadi dapatkan waktu di kelas. Bagaimana cara melakukan teknik passing, chest pass. Siap, mulai ya. Nah, yang lainnya perhatikan ya. Ini adalah teknik dasar passing, chest pass.
Dari mulai melempar, menangkap, bagaimana rangkaian geraknya diperhatikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Tingkat kesulitannya seperti apa dan bagaimana cara melakukan yang baik dan benar. Nah, ini adalah rangkaian gerak dari teknik dasar passing chest pass. Nah, nanti siapkan ya untuk kelompok kedua untuk melakukan teknik dasar passing bon pass. Teknik dasar passing bon pass. Nah, silakan. Silakan bergeser ke belakang, karena kalau bon pass itu seperti apa? Bon pass itu adalah operan yang dipantulkan. Agak majuan sedikit, agak majuan sedikit. Ini mundur, ini mundur. Nah, seperti itu. Silakan pelit-pelit ya. Dari hasil diskusi yang tadi silakan dipraktekkan menurut kelompok kedua. Siap? Nah, bisa bergantian ya dengan yang belakangnya. Ya. Bisa diperhatikan ini adalah teknik dasar passing bon pass menurut hasil diskusi dari kelompok 2 tentang bagaimana cara melakukan atau rangkaian gerak dari teknik dasar passing bon pass. Bisa nanti direfleksikan ya. Oke, selanjutnya silakan bolanya disimpan. Kita akan berlanjut ke kelompok 3. Bolanya disimpan dan silakan untuk bergantian dengan kelompok 3. Kelompok 3 silakan ke depan. Ayo kelompok 3 siapa aja tadi? Ya, silakan. Kelompok 3 tadi apa? Teknik dasar passing overhead pass. Overhead pass itu berasal dari atas ke bawah. Silakan untuk mempraktikkan hasil dari diskusinya. Siap? Wah, hati-hati ya. Oke. Dari atas kepala. Nah, ini adalah rangkaian gerak hasil dari diskusi kelompok ketiga. Teknik dasar passing bon pass. Oke, anak-anakku sekalian, tadi kan sudah dipraktekkan bagaimana cara melakukan teknik dasar passing dari mulai hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Nah, sekarang apakah ada yang mau ditanyakan dari hasil yang dipraktekkan sesuai dari hasil diskusi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Oke, apa yang ditanyakan? Apa kesulitan yang dihadapi saat melakukan chest pass? Oke, adalah pertanyaannya, kesulitan apa yang dihadapi begitu pada saat melakukan gerakan kelompok pertama ini? Oke, nah siapa yang mau jawab sekarang di kelompok 1? Oke, jawabannya gimana? Kesulitan apa yang dihadapi untuk melakukan gerakan chest pass? Kesulitan kami untuk melakukan gerakan chest pass adalah melempar bola dengan tepat. Itulah kesulitan yang kami hadapi dalam melakukan gerakan chest pass. Kesulitannya adalah ketika melemparkan bola dengan arah yang tidak tepat. Betul seperti itu? Nah, jadi dalam pelaksanaannya gerakan passing, terutama passing chest pass, adalah kesulitannya pada saat melempar bola tidak tepat ke setim atau ke kawan, yang akhirnya dalam permainan bola basket yang sesungguhnya pada saat melakukan gerakan tersebut akan terebut atau bisa direbut oleh tim lawan. Jelas? Jelas?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Tidak, berarti cukup jelas ya. Nanti kita akan lanjutkan ke kelompok yang selanjutnya. Nah, seperti itulah yang sudah dipraktekkan oleh kelompok 3 berdasarkan hasil tanya jawab yang tadi. Ada kesulitan, ada apa saja yang memang dari rangkaian gerak yang sudah kalian diskusikan dari mulai diskusi secara deskriptif, yang tadi secara tertulis dan presentasi. Nah, sekarang adalah hasil dari diskusi yang dipresentasikan secara praktik. Apakah ada yang mau ditanyakan selain dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Oke, Bapak akan merefleksikan dari awal sampai dengan akhir. Bapak akan mempertegas lagi bahwasannya passing atau teknik dasar passing dalam permainan bola basket itu ada di yang pertama itu ada chest, yang kedua down pass, yang ketiga overhead pass. Chest pass itu adalah lemparan dari dada ke dada dengan menggunakan kekuatan otot bagian lengan. Kemudian bound pass itu adalah overhand masih dari dada tapi yang dipantulkan ke lantai. Kemudian yang ketiga adalah overhead overhand yang dilakukan dari atas ke kepala. Sudah paham sampai ke sana? Paham semuanya? Kalau sudah paham, sebelum kita tutup, ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Bapak ambil dulu ya. Ini adalah lembar kerja yang akan kalian kerjakan nanti. Silakan dibagikan satu orang satu ya. Untuk dalan silakan dibagikan ke semuanya. Satu orang satu ya. Itu adalah lembar kerja dari hasil pembelajaran hari ini. Ya, nanti kalau sudah kebagian semuanya, silakan untuk berdiri lagi, membuat barisan seperti di awal, karena kita akan langsung tutup dengan doa. Ya, dipersilakan untuk baris kembali. Sudah selesai dalan, terima kasih banyak ya. Nah, dipersilakan untuk baris seperti posisi semula. Oh, bolanya bisa di depan dulu. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih, bolanya di sini ya. Oke, semuanya bisa diperhatikan ke depan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Dengan berdoa dipimpin oleh satu orang di depan. Mau siapa yang mimpin? Silakan yang bersedia untuk memimpin doa. Seka, silakan ke depan. Ayo, untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran selesai, marilah kita berdoa dulu. Sebelum pembelajaran selesai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan kembali untuk Seka. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk hari ini silakan untuk bisa langsung istirahat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk bisa langsung istirahat ya.